Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul azim alaihi ya rafi'a syani wa darajin adfata ya jiradal alamin ya Asyani wa darajin nahnu jiranum bidal karami haramil ihsani wal hasani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a ya uhailal judi wal harami nahnu qawmin bisakanu wa bihi min khafim aminu wa bi ayatil qur'ani unu fata'id fina akhalwa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah Al-Mujadalah ayat 11. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita pada malam ini masih bisa berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini yang pertama tentunya mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Amin. Dengan umur kita bisa berbekal diri untuk menuju surga atau neraka. Yang diinginkan pasti surga ya Bu ya. Dengan diberinya umur kita bisa mendampingi, mendidik anak-anak yang kita cintai. Dengan umur panjang tentunya kita mudah-mudahan diberi keberkahan rizki dan lain sebagainya. Amin. Itu yang kita harapkan. Dan salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sedikit kami ingin berbagi atau menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
tinggal beberapa hari lagi, sekarang tanggal 10. Berarti tanggal 7 hari lagi ya, 7 hari lagi kita punya momen, yakni memperingati 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan. Kita tahu ada pepatah Arab ya, bukan hadis ya Bu Sodikin. Hubbul waton minal iman itu bukan hadis tapi pepatah Arab. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu sebagian daripada iman. Bagaimana kita mengartikan mencintai tanah air? Ya Bu, kita sebagai ibu tentunya harus tahu, atau mungkin sebagai guru harus tahu, mencintai tanah air itu bukan semuanya kita serahkan untuk negara atau tanah air. Tetapi bagaimana kita mengisi kesehatan kita agar perilaku itu tentunya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi misalnya surat Al-Mujadalah ayat 11 Bu, silakan cari Bu. Surat Al-Mujadalah ayat 11 itu surat yang ke-58. Yang masih muda itu kayaknya gampang menghafalnya. Saya punya teman, dia punya anak 3. Anak yang pertamanya sudah mahasiswa, usianya 37 atau mungkin 38. Tapi saya kagum dengan kecerdasan daya hafalnya. Dia punya anak 3 tuh, sama seperti kita. Tapi dia daya hafalnya subhanallah. Mudah-mudahan kita pun gak jauh. Bila sempat misalnya diisi dengan menghafal atau yang disebut dengan murojaah, menghafal ayat-ayat Allah. Bila sempat ya Bu. Udah ketemu Bu, Al-Mujadalah ayat 11. Ini kaitannya dengan bisa seorang ibu, bisa kaitannya dengan seorang guru. Banyak kaitannya. Dalam surat Al-Mujadalah di akhir ayat ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ingat Bu, setiap ifa idgham panjangnya harus 2 harakat. Al-Mujadalah bagian akhir tapinya. Iya, yang saya hafal Bu. Yang di akhir ayat kan tadi saya bilang di akhir ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Maksudnya pada momen 17 Agustus ini nggak apa-apa kita meramaikan, mengingat para pahlawan, pejuang untuk kemerdekaan. Tapi sekarang memperjuangkan kemerdekaan itu bukan bawa cangkul, bukan bawa bedil, misalnya golok, bukan.
Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ingat Bu, kadar keimanan manusia atau seseorang itu nggak selalu lurus, stabil, tapi naik turun. Makanya kita harus waspada. Bagi yang punya anak bujang, anak gadis, waspada. Jangan biarkan anak-anak kita tidak melaksanakan kewajiban yang 5 waktu itu. Bila perlu, kalau misalkan ini ya transaksi, adanya komitmen antara anak dan orang tua. Tapi bukan dengan cara kekerasan. Sharing. Kenapa enggak mau mengabdi? Kenapa enggak mau komunikasi, ngobrol dengan Allah? Siapakah Allah? Rob kita, siapa yang memberikan semuanya ini? Ngobrol sama anak-anak kita. Kalau kita membiarkan anak-anak kita lalai, ya tunggu aja. Di alam mahsyar nanti tanggung jawab kita sebagai ibu kepada anak-anak kita. Apakah belum yakin dengan penjelasan-penjelasan yang Allah gambarkan dengan jelas bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman? Apalagi kita punya sejarah ya kali ya, Bu Haji Toto ya, Bu Haji. Ustadz kita, subhanallah, Ustadz Hayani, dia bisa umroh itu karena ilmunya. Dia bisa haji juga karena ilmunya. Orang-orang bayar 52 juta tapi dia gratis dikasih oleh wali kota karena ilmunya. Nah, itu untuk dijadikan contoh bahwa orang-orang yang berilmu itu pasti suatu saat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah janji Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Tapi ada seorang ibu gak punya hati. Mungkin hatinya sudah hitam seperti karat, besi yang sudah berkarat. Membiarkan anaknya gak sholat subuh, dibiarkan saja, dia tenang-tenang saja misalnya. Lalu di mana tanggung jawab seorang ibunya kalau membiarkan anak-anak bujangnya, anak-anak gadisnya melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang wajibnya, Bu. Satu kali waktu sholat subuh misalkan paling juga 3 menit, bukan detik, 3 menit, cuma 2 rakaat. Tapi masih banyak seorang ibu itu membiarkan seolah-olah gak punya dosa. Lalu di mana tanggung jawabnya? Misalnya, jadi dengan memperingati 17 Agustus, nggak apa-apa kita ramaikan. Tapi ingat juga kepada peran-peran seorang ibu tuh di mana? Sebagai yang melahirkan, mendidik. Tapi mendidiknya bukan ketika sampai umur 10 tahun doang, tapi dikawal sampai dia balik, masih udah gede pun tetap kita ingatkan karena dia adalah belahan jiwa kita. Gak mungkin tetangga, saudara jauh misalnya. Tapi kita harus sebagai orang tua. Makanya yang punya anak balita misalnya kayak memakai jilbab itu harus semenjak dini. Legging itu harus semenjak dini. Jangan dibiarkan.
Walaupun kelihatannya agak tomboy, tapi dengan cara halus, lama-lama nanti sudah terbiasa. Kalau misalkan kita membiarkan, ya tunggu saja, gadisnya pun pasti akan sulit atau membangkang, ya, membangkang. Maka cintailah anak-anak kita, belahan jiwa kita, supaya dia betul-betul melaksanakan kewajiban kepada Allahnya. Dalam surat Al-Imran ayat 31-32 itu pun sama, perintah untuk Al-Imran 31-32, perintah untuk taat. 31-nya janji Allah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu 31 kan? Ya. Al-Imran surat ke-3 turun ke pendak. Masih buka-buka balik ke pendak. 32-nya. Kul ati'ullah wa ati'ur rasul. Sudah sepakat. Yang kita ragukan setelah adanya penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gamblang bahwa kita dituntut untuk melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, bahwa kita sebagai ibu mempunyai peran kepada anak-anak kita, kepada suami pun demikian. Kita ingetin, misalnya yang nggak pernah sholat ke masjid, wis be pak ya, nggo kelambi gitu, orang belum di masjid makin, misalnya ya dengan bahasa-bahasa sindiran lah. Jadi kita dapat pahala ngingetin suami kita bila suami kita nggak ke masjid. Memang itu suatu proses. Jadi kita memang dituntut untuk sabar. Karena di RT kita ini belum semuanya ke masjid. Primen pengening Baitullah, wong ke rumah Allahnya aja nggak mau nengok, misalnya nggak mau melaksanakan sholat berjamaah. Padahal afdolu bisa ba'i wa ishrina darajatan, sangat luar biasa. Makanya kenapa orang-orang yang di sekitar Mekah berduyun-duyun menuju Baitullah, karena menginginkan bisa ba'i wa ishrina darajatan. Nggak mau satu pahalanya, nggak mau saya. Pengennya 27 derajat, yakni dengan berjamaah di rumah Allah, di masjid Allah. Apalagi masjid kita itu sudah subhanallah, sudah bagus bu. Baru masuk aja udah nyes, adem. Walaupun kantongnya kosong juga kayaknya nggak ingat. Misalnya ya, kena ademnya, walaupun beberapa saat misalnya. Tapi sholat subuhnya sekarang nggak nyampe 5 baris, cuma ada 3 kadang-kadang kurang. Nek sholat subuh nek ke masjid nek. Orang cuma saya dari rumah jam 5 kurang 10, selesai jam 5. Perhatikan, karena itu adalah kewajiban kita supaya kitanya tidak mempunyai beban tanggung jawab di akhirat kelak. Walaupun sholat kitanya bisa boleh 100%, tapi membiarkan anak-anak kitanya melalaikan agama Allah misalnya, itu tanggung jawabnya berarti 0. Kalau kita sayang, cinta kepada anak-anak kita. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau bukan kita, tadi itu saya ingatkan kembali, kalau bukan kita sebagai ibu kandung kita, kalau bukan kita sudah membesarkan
anak-anak kita. Kalau bukan kita udah berapa puluhan juta. Ini bukan hitung-hitungan, sudah berapa juta kita membiayai anak-anak kita. Dari SD sekian, SMP sekian, kuliah sekian. Coba ditotal. Misalnya kalau mau ditotal, itu sangat banyak sekali. Makanya dengan perhatian khusus kepada anak-anak kita yang kita cintai, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang tadi tuh, anak yang soleh dan soleha, cinta kepada agama, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada tanah air, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi anak yang bermanfaat di masa depannya. Misalnya itu sama mencintai kepada tanah air kita. Mudah-mudahan harapan kita semua sebagai seorang ibu tentunya terlaksana, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sedikitnya kalau misalkan ada yang salah tentunya itu datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya dan kami akhiri wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Soleh dan soleha, mudahkan segala urusan, dan kabulkan segala niat dan hajat kita. Al-Fatihah. Sedang sakit, khususnya untuk Ayanda Gali. Semoga Allah semoga Allah berikan kesembuhan, aktif bisa menjalankan kegiatannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Rebutan sambung. Sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allahumma wa Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pojokin dulu Mbak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam